Memang seperti itu cara-cara mereka untuk menyenangkan. Ya, mulai aplikasinya diblokir. Nah, mereka muncul dengan boneka-boneka, ya boneka India yang goib-goib itu, ya tiba-tiba muncul cek goib gitu. Terus ada bagian marketing apapun itu ya, chef apa tiba-tiba muncul dengan memberikan PHP. Nah, ada manusia engine ya yang tiba-tiba muncul katanya bagian pengurusan legalitas. Nah, setelah itu nggak lama kok jadi CEO-nya yang e-commerce itu, e-commerce abal-abal ternyata MLM itu ya. Terus manusia 1% ya, si kancil mentimun itu ya, manusia ekosistem badut perut buncit ya. Yang lebih parahnya lagi, mereka sudah kabur, sekarang sudah nggak ada. Yang jadi tumbal kambing hitam di depan adalah endorse-nya Ratu Ponzi itu ya, yang selalu memotivasi, teriak-teriak, yang selalu bilang bawa-bawa nama Tuhan. Iya, memang kalau mereka paham ya, ingin menguasai orang bodoh, balutlah segala hal yang batil itu pakai agama, pakai ayat-ayat. Jadi gitu. Memang itu strategi mereka untuk membodohi semakin bodoh. Bodoh boleh, tapi jangan diborong semua ya. Pakai logika, pakai hati nurani ya, pakai hikmat. Itu boleh bodoh, tapi ya itu jangan diborong semua. Itu pada kemana mereka ya, katanya tombol on sudah ada di Pak Kiai. Nah, Pak Kiainya aja nggak ngerti sistemnya. Pak Kiai hanya ya sebagai bekeng aja gitu. Masalah itu udah, itu hanya untuk menenangkan aja ya. Cara-cara mereka hanya mencari tumbal-tumbal untuk di depan ya, itu aja. Mereka udah nggak ada semua, jadi manajemen goib itu udah nggak ada semua. Itu yang koar-koar hanya konten-konten kreator yang hanya cari uang receh di dalam kontennya, yang selalu menimbulkan yang berita bohong, kebodohan, yang selalu menunggu-nunggu. Jadi udah nggak ada sebenarnya. Mereka yang goib itu udah hilang di telan bumi ya. Itu manusia 1% itu lagi setengah langkah lagi, macem-macem ya PHP-nya. Oh, ini belum scam, bahasanya belum scam ya. Memang begitu adanya, tidak diumumkan scamnya ya. Sekarang sudah bayar aja, kalau belum scam ya bayar, artinya kan belum scam, bayar PP-nya mereka semua. Itu orang-orang semua member yang menunggu itu nggak menunggu pengen main lagi kok. Saya yakin dan percaya mereka udah nggak mau main lagi, karena udah selama ini dibohongin udah 1 tahun. Itu loh, yang mereka tunggu adalah hak mereka untuk dibayarkan ya. Jangan cuma bilang VP aman, VP aman. Lucu ya, memang VP aman, buktinya sangat aman sampai nggak bisa cair. Jadi itu bahasa-bahasa strategi marketing mereka itu ya, untuk mendoktrin, untuk menyusupi pikiran kalian gitu ya. Ingat ya bahasanya Ratu Ponzi, jangan hanya karena segelintir orang ya, segelintir orang menyusupi ya bisa merusak. Itu terbalik. Itu sebenarnya itu bahasa mereka untuk mereka ya, supaya kalian disusupi hal-hal seperti itu. Jadi jangan bungkus sesuatu yang negatif untuk hal sesuatu yang positif ya. Untuk mikir positif itu adalah positif thinking ya, yang tidak masuk akal, nggak pakai akal logika, hanya mendoktrin, hanya menyusupi pikiran-pikiran orang supaya terus mau karena sebelumnya kita ini yang nggak tahu aja, nggak pernah mendengar berita tentang sejenis
aplikasi seperti ini dengan modus menonton iklan dapat uang ya. Padahal kalau kita belajar, ya saya juga belajar karena terjadinya kasus ini ya, saya jadi belajar, jadi mengerti tentang hal-hal money game ya. Sebenarnya sudah ada dari dulu. Jadi ini asumsi saya ya, ketika boneka-boneka Malaysia itu datang ke Indonesia membawa MP seperti ini dan bekerja sama dengan boneka-boneka Indonesia ini ya, mereka mengurus segala sesuatunya dan izinnya itu pun tidak sesuai apa yang akan mereka jalani itu. Misalkan nonton iklan, jadi izinnya itu tidak izin seperti itu ya, tidak sesuai izinnya itu. Nah, ketika udah berjalan, mereka jadi udah tahu ya di mana kapan masuk, di mana kapan keluar mereka. Jadi mereka semuanya memang pemain. Jadi kita semua kena korban jadi tipu daya mereka. Ya, mereka muncul dengan bahasa ini adalah momen yang tepat untuk di saat pandemi ini. Nah, VTube itu muncul di saat memang pandemi. Nah, VTube memakailah endorse, di mana pakailah Ratu Ponsi itu sehingga endorse itu diberikan peringkat yang tercepat dan pertama gitu. Jadi role modelnya harus seperti itu. Nah, memang harus viral dulu, harus booming gitu untuk mengelabui member-member gitu, untuk mengelabui investor-investor masuk untuk ikut ke dalam permainan itu supaya sampai terjadilah fast track itu. Nah, karena memang kita orang awam, kita nggak ngerti ya, kita bukan pemain sebelumnya, terutama saya juga nggak pernah ngerti hal-hal seperti ini ya. Kita ngikut ya kan, kita semua ngikut karena memang nggak tahu gitu ya. Setelah kita mengerti, tahu semuanya, ini adalah suatu bentuk pengalaman dan pembelajaran buat kita semua. Jadi lebih teliti lagi, lebih mengerti lagi, lebih pakai akal pikiran yang logis ya, pakai lihat legalitasnya dulu. Jadi nggak semuanya selalu dikatakan ini legalitasnya, izinnya sudah komplit ini dan itu ya, belum tentu semuanya bisa berjalan lancar, belum tentu semuanya bisa dibolehkan oleh pemerintah ya gitu ya. Mereka sangat pinter, sangat lihai dengan memakai orang-orang yang seperti itu. Ya, boneka-boneka, ada boneka Malaysia, ada boneka Indonesia yang dipakai untuk mereka menjalankan aksinya. Jadi dari awal mereka ini membentuk aplikasi ini, mereka sudah tahu itu kapan dia harus masuk, itu yang saya katakan masuk, dan kapan dia harus keluar itu. Jadi memang seperti itu. Dan ketika ini sudah di ujung tanduk gonjang ganjing, itu memang ada siapa yang harus menenangkan gitu. Memang harus ada itu untuk menenangkan ini supaya tidak bergejolak ya. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini memang ya bergejolak, karena kalau tidak dibendung, tidak ada yang membuat mereka tenang atau menenangkan terus, ini akan gejolak, tuntutan sangat besar itu. Jadi ya kita sudah ngerti sekarang, mendapat edukasi tentang bahayanya money game, apalagi pemerintah sudah sangat lebih serius lagi ya untuk OJK mengawasi lagi untuk skema Ponzi ini. Jadi VTube ini benar-benar money game, skema Ponzi itu kalau sistem MP-nya yang terdahulu. Kalau VTube mau jalan lagi, jadi MP-nya itu harus dirubah. Namun harus menyelesaikan dulu VP member-member semua harus dibayar sesuai yang diminta oleh Pak Tongam. Pak Tongam mengatakan bayar dulu semua VP, jangan ada dirugikan. Kalau mau normalisasi ya pasti akan diberikan normalisasi kembali, akan legal kembali, tetapi permainannya beda, MP-nya beda. Namun itu tidak bisa dilaksanakan oleh manajemen. Nah, manajemen udah cuci tangan, udah nggak tahu kemana gitu
Ya, bagi mereka ya, ketika VTube sudah diblokir oleh pemerintah, mereka sudah kalang kabut, mereka cari cara bagaimana semua member-membernya ini tidak bergejolak ya. Cara pertama, mereka memunculkan boneka-boneka Malaysia ya, dengan cara-cara apapun itu mereka ya, saat itu para member-member ya terbuai ya, karena diberikan PHP dan diberikan janji-janji angin surga gitu. Nah, itu strategi mereka. Nah, lalu strategi berikutnya, dibukalah kantor. Bukalah kantor, padahal kantor itu izinnya kantor, bukan kantor VTube gitu kan. Nah, lalu pakai strategi lagi, mereka merangkul sebagian Digimon ya untuk diundang datang ke Jakarta. Mereka dikumpulkan dan disusupi mereka itu di sana. Mereka dicuci otaknya supaya mereka tutup mulut ya, supaya mereka tidak rame seperti saya. Karena itu mereka tidak berani mengundang saya. Kalau saya diundang dari awal, saya akan bikin huru hara di dalam gedung itu. Saya akan banyak protes dan kritis ya. Nah, dari situ saya semakinlah kritis ya. Nah, saya memakai akal sehat, pikiran, logika, hati nurani gitu. Ketika mereka dicuci otak gitu, saya udah terasa, saya udah tahu gitu. Nah, 2 kali mereka mengumpulkan Digimon itu. Nah, udah kayak sirkus itu, rombongan sirkus mereka ya. Saya ketawa aja, ketawa lucu mereka. Jadi mereka itu hanya melihat sampul balutnya saja itu. Mereka tidak mau mengerti, pelajarin di dalamnya itu, dalam hal legalitasnya bagaimana, izinnya bagaimana ya. Mereka itu membuat izin nonton iklan, bukan izin untuk nonton iklan ya. Izinnya berbeda itu. Jadi, dan iklan-iklan itu pun tidak ada. Sebenarnya bukan iklan yang benar-benar pasang iklan. Jadi itu ibarat iklan ya, kalau kita ngomong kasarnya, iklannya itu nyomot gitu ya, iklannya nyolong gitu. Hanya video-video iklan yang dimasukkan kepada aplikasi itu. Jadi misinya nonton iklan, dapat poin gitu. Nah, di situ karena itu pemerintah melarang karena tidak ada izinnya yang sesuai dia jalani. Nah, kan saya heran, mereka masih memberikan motivasi dan PHP angin surga itu karena itu orang-orang awam ini hanya percaya ya. Seperti saya itu awalnya nggak ngerti apa-apa tentang legalitas, tentang bisnis ini pun nggak ngerti. Tetapi yang saya lihat, saya percaya kepada role modelnya ya, kepada yang memberikan testimoni di awal itu. Bener-bener ya kayak gitu ya, teman-teman tahu sendiri ya. Saya percaya orang yang ngajak saya itu dan orang yang pertama mendapatkan peringkat yang pertama di VTube. Jadi di saat saya ini mengerti semuanya, mengerti dalamnya, saya pelajari. Karena itu saya sangat kecewa karena pertemanan saya, kepercayaan saya terhadap mereka. Kenapa segitunya mereka itu merusak kepercayaan itu gitu ya. Dan yang saya sayangkan, kenapa orang yang sebaik itu masuk ke dalam perangkat ini gitu. Saya berharap orang itu segera sadar dan jangan memberikan motivasi terus ya. Saya tidak membenci orangnya, saya tidak punya dendam pribadi terhadap seseorangnya, tetapi yang saya lawan adalah sistemnya ya. Permainannya ini yang harus kita berantas, jangan sampai merusak generasi bangsa.